Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Serly Dwi Aryani. Saya dari Prodi PGMI semester 3. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Ibu Lili Setiawati. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video pembelajaran dari Prodi PGMI Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Lanjut ke pembahasan kita ya. Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah pada manusia disebut sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh melalui jantung sebanyak 2 kali. Selanjutnya adalah organ sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Organ jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah ada di bilik tidak kembali ke serambi. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau yang biasa kita sebut dengan arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Selanjutnya adalah yang akan kita bahas perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena. Yang pertama, pembuluh arteri itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yang kaya akan O2, dinding tebal dan elastis, terletak di bagian dalam, denyut terasa, jika terluka darah memancar, memiliki satu katup yang dekat dengan jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, aliran darah menuju jantung. Yang kedua, membawa darah kotor yang kaya akan CO2. Yang ketiga, dinding tipis dan kaku. Yang keempat, terletak di dekat permukaan kulit. Yang kelima, denyut tidak terasa. Lalu jika terluka, darah menetes. Dan yang terakhir adalah memiliki banyak katup. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Selanjutnya yaitu fungsi organ-organ peredaran darah, yaitu serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan sendiri memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, dan bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung, sedangkan arteri pulmonalis mengalir darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru sendiri berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah.
Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan darah besar pada tubuh manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung, melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah peredaran yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada tubuh manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen, kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung, melewati pembuluh vena pulmonalis, dan masuk ke serambi kiri.